menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum. Karena TSM-nya seluruh wilayah kabupaten. TSM, terstruktur sistematis. Iya, betul. Kalau diulangin juga harus terjadi hal yang sama. Dan pelanggaran itu tidak bisa ditolerir karena kekhawatirannya dengan sedemikian pelanggarannya sedemikian besar dan pemilu yang desain menang dengan cara pelanggaran akan jadi gimana? Jadi karena itu MK memutuskan bersama itu ya udah didiskualifikasi. Curangan gimana? Itu urusannya KPU, itu urusannya Bawaslu, di situ ada DKPP, ada semuanya mekanismenya, ya kan? Kalau curang di mana? Jangan ngomong curang. Gimana gitu loh, tunjukkan. Bawaslu mencoba menjawab keraguan banyak orang soal situng. Karena sebenarnya putusan yang baru diputuskan oleh Bawaslu kemarin itu mengindikasikan bahwa dugaan kecurangan yang selama ini mengemuka itu bukan hoaks gitu. Oke. Kenapa bukan hoaks? Ini mungkin tanda-tanda awal bahwa betul telah terjadi kesalahan, kalau pakai istilah di sininya itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Terjadi kesalahan yang melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara. Di keputusannya ya Pak ya? Ya. Keputusannya menyatakan itu. Margarito Kamis mengatakan putusan MA gambaran Pilpres 2019 busuk. Kembalikan ke MPR. Putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati CS terkait uji material Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 5 2019 tentang penetapan pasangan calon Presiden Wakil Presiden Pemilu 2019 menjadi gambaran bobroknya penyelenggaraan Pemilu 2019. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam acara Sarasehan ke-25 DNPIM bertajuk Putusan MA tentang Keputusan KPU tahun 2019, apa implikasi hukum dan politiknya? Satu-satunya yang bisa kita dapati dari putusan MA ini bahwa menunjukkan pemilu kemarin betul-betul busuk dan KPU tidak andal. Hal tersebut makin membuatnya geleng-geleng saat pihak KPU bergeming dengan menyebut putusan MA tak berpengaruh pada hasil Pilpres. Margarito berujar, setelah beberapa hari dokumen diupload MA, Margarito mendengar pernyataan Komisioner KPU Hashim Asyari yang mengatakan bahwa pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak digunakan untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 kemarin. Di titik ini, pernyataan Komisioner KPU menurutnya, dengan segala macam yang ada di pemilu kemarin, ada cacatan untuk mengecek level etik dari KPU. Mengapa? Anda KPU bikin PKPU tapi Anda tidak pakai. Anda sudah tahu ini tidak pakai, kenapa bikin? Melihat hal itu, ia pun menyarankan agar pemilihan presiden wakil presiden dikembalikan lagi kepada MPR. Kita tidak bisa berkutat dengan pemilu langsung atau tidak langsung karena berdasarkan bacaan sejarah, selamanya pemilu langsung kita akan diakadalkan oleh orang-orang yang punya uang banyak. Kita mesti serius memikirkan bangsa ini, memikirkan pemilu dipilih lagi oleh MPR. Begitulah kata Margarito Kamis. MA batalkan peraturan KPU. Hamri Jamat mengatakan integritas dan independensi KPU patut dipertanyakan. Pembatalan pasal 3 ayat 7 peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum memicu pertanyaan besar di masyarakat. Namun pertanyaannya bukan lagi tentang apakah putusan uji material tersebut berdampak terhadap hasil pemilihan umum yang lalu, terutama terkait dengan posisi Jokowi Ma'ruf Amin yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan menggunakan ketentuan yang dibatalkan MA tersebut. Karena menurut Hamri R. Jemaat, sudah jelas demi hukum putusan uji material tersebut tidak berdampak apapun terhadap peristiwa yang terjadi sebelum putusan uji material ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 28 Oktober 2019. Sehubungan dengan asas non-retroaktif dalam hukum Indonesia yang pada pokoknya melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Namun, yang perlu dikaji serta dipertanyakan adalah mengapa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
selaku lembaga negara yang memiliki peranan begitu penting dalam ruang lingkup nasional, dapat membuat suatu aturan yang jelas-jelas atau setidaknya berpotensi untuk bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilu dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Begitulah kata Hambre. Lebih lanjut, Ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muktamar Jakarta ini menyebut tindakan KPU tersebut telah mengundang perdebatan liar di masyarakat. Pasalnya, kata Hambre, ada potensi munculnya pertanyaan-pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh KPU RI sendiri. Seperti apa latar belakang dan alasan KPU RI ketika membuat aturan tersebut? Pertanyaan berikutnya, apakah KPU sebenarnya sudah memiliki prediksi akan adanya kesulitan bagi pasangan calon tertentu jika syarat tersebut di atas tetap diberlakukan, sehingga memutuskan untuk meniadakan syarat tersebut demi memudahkan pasangan calon tersebut untuk nantinya dapat memenangi pemilihan presiden? Ditegaskan Hambre, dengan adanya kejadian ini jelas integritas serta independensi KPU RI sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan peranan sangat penting, yaitu menyelenggarakan suatu pemilihan umum yang bersih, adil dan bebas dari segala macam kepentingan patut untuk dipertanyakan. Mengingat integritas seorang pejabat atau lembaga negara dapat dilihat dari seberapa patuhnya yang bersangkutan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada. Sudah sepatutnya bagi KPU RI ketika membuat aturan tentang penetapan pasangan calon terpilih harus merujuk dan tidak dengan gampangnya mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang sebetulnya telah diatur pada peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhasil, kejadian dibatalkannya suatu aturan KPU oleh Mahkamah Agung ditambahkan pengurus Japan Indonesia Lawyer Association ini telah menjadi tamparan keras dan pelajaran bagi KPU untuk segera memperbaiki kinerjanya, khususnya untuk menjadi suatu lembaga negara yang benar-benar profesional, bersih dan bebas dari segala macam kepentingan. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu kekacauan yang besar, mengingat hal ini dapat berdampak pada keabsahan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan kata lain, tanggung jawab yang dipertaruhkan oleh KPU sesungguhnya adalah sangat besar dan penting karena menyangkut mengenai kepemimpinan nasional serta kepentingan ratusan juta warga negara Indonesia. Bahwa saat ini sangat beralasan jika kita selaku masyarakat awam menunggu jawaban dari KPU RI mengenai apa yang sesungguhnya melatar belakangi mereka ketika membuat aturan tentang penetapan pasangan calon terpilih yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apakah benar peraturan tersebut telah dibuat dengan profesional dengan melihat kepentingan dari seluruh masyarakat Indonesia dan bukan melihat kepentingan dari pihak-pihak tertentu? Pilihan sulit untuk Pak Presiden, tapi inilah realita yang harus diterima. Sebagai figur politik, seorang presiden mestilah siap untuk mengambil atau diambil langkah politik. Ada naik, ada turun, mengikuti alur dinamika yang berfluktuasi antara kemampuan, kepercayaan, dan kesalahan. Tidak konstan berada pada kepastian dan agenda sendiri. Pak Jokowi dalam tangkapan aspirasi publik sebenarnya sudah sangat rendah tingkat kepercayaan. Bahkan, kasihan atau prihatin dalam beberapa hal menjadi bahan olok-olok baik komentar, meme, atau karikatur. Tahapannya sudah sampai tingkat serba salah atau mentok-mentok. Kebijakan apapun selalu mendapat kritik atau ocehan. Hampir sulit mendapat pujian tulus kecuali para pendukung atau pencari keuntungan. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbangsa menyatakan, pejabat negara termasuk presiden jika melanggar aturan atau sudah tidak dipercaya rakyat, maka ia harus mengundurkan diri, mundur dari jabatan kenegaraan. Oleh karenanya, secara etika, melihat kondisi Presiden Joko Widodo saat ini sudah sangat pantas dan sepatutnya yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri. Dalam hal pendekatan, etika tidak berjalan maka rakyat berhak secara konstitusional untuk mendesak agar digunakan pendekatan hukum. Untuk hal ini, direalisasikan melalui ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya, maka Presiden dapat dimakzulkan. Biasanya diawali dengan aksi atau penyampaian aspirasi rakyat ke DPR, lalu DPR mengkaji. Jika setuju, maka dibawa ke MK dan berujung pada MPR. Kekuatan aspirasi rakyat sangat dominan mempengaruhi langkah institusi DPR, MK, dan MPR.
Perkembangan terakhir adanya putusan MA yang menuruntuhkan dasar hukum pemenangan Jokowi Ma'ruf menambah bahan bagi mundur atau dimundurkannya presiden. Melengkapi banyaknya dosa-dosa politik, isu reshuffle dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan ambruknya pertumbuhan ekonomi, korupsi dan nepotisme yang merajalela, janji-janji yang tak terrealisasi, penyusupan ideologi, komunisme, TKA Cina dan kerjasama over dengan RRC, serta kapasitas kepemimpinan yang sulit didongkrak akan menjadi keadaan yang menyebabkan sulitnya untuk menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan dari rakyat. Mundur atau dimundurkan nampaknya menjadi condito sine qua non bagi semangat untuk menyehatkan bangsa dan negara.